Huang yang latar belakangnya seorang pembunuh dan Zheng seorang pebisnis menggunakan daging para korbannya yang telah dimutilasi ini memutilasi semua tubuh tersebut dan membungkus mereka di dalam sebuah plastik sampah. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan dan selamat datang di Pernah Viral. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini, dan alangkah baiknya jika kalian juga subscribe guys. Like dan share video ini, mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Kasus pembunuhan ini terjadi di Macau pada tahun 1985 di sebuah restoran. Dalam kasus ini, seorang pria menghabisi pemilik restoran dan keluarganya hanya karena berhutang guys. Peristiwa ini disebut sebagai pembunuh bakpao babi. Disebut seperti itu karena restoran ini sebelumnya menjual bakpao daging. Namun, setelah kematian sang pemilik restoran dan keluarganya ini terungkap, beredar gosip yang mengatakan bahwa sang pembunuh menggunakan daging para korbannya yang telah dimutilasi sebagai isian daging bakpao dan menjualnya. Restoran ini bernama H Immortals, sebuah restoran makanan Chinese yang berada di Pulau Macau. Restoran tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh seorang pria bernama Zheng Lin yang dulunya adalah pedagang kaki lima guys. Sejak tahun 1960, Zheng Lin ini kemudian dibantu oleh keluarganya dalam mengelola bisnis tersebut hingga bisa dibilang cukup sukses. Namun, karena di Macau kala itu menjadi pusatnya perjudian di Asia, maka Zheng dan istrinya pun ikut bermain dalam perjudian tersebut dan dikenal sebagai penjudi berat. Kebiasaan judi inilah yang akan berakibat fatal bagi Zheng dan keluarganya guys. Jadi, semua berawal dari seorang pria bernama Huang Ziheng. Pada tahun 1973, Huang Ziheng ini terlibat dalam sebuah kasus kriminal guys. Kala itu, ada seorang pria yang berhutang pada si Huang ini. Dan pria tersebut terus mengelak dan menolak untuk membayar hutang tersebut. Hingga akhirnya, si Huang Ziheng ini pun hilang kesabaran dan membunuh pria tersebut. Setelah itu, Huang pun kemudian kabur dari Hong Kong dan kembali ke Cina di kota Guangzhou untuk bersembunyi. Di sana dia kemudian menikah dengan seorang gadis yang merupakan putri dari pemilik rumah yang ditinggalinya. Namun, kedua orang tua sang gadis tidak merestui pernikahan tersebut guys. Lalu, si Huang ini membawa lari gadis itu dan kabur ke Macau. Setelah tiba di Macau, si Huang ini kemudian membakar jarinya sendiri guys. Untuk menghilangkan sidik jari, supaya tidak dikaitkan dengan pembunuhan yang pernah dia lakukan di Hong Kong. Lalu, pada tahun 1984, Huang yang latar belakangnya seorang pembunuh dan Zheng seorang pebisnis, mereka ini pun akhirnya bertemu di tempat perjudian guys. Taruhannya pun sangat besar hingga membuat Huang memenangkan sekitar 180.000 pataca atau sekitar 330 juta rupiah. Zheng ini pun tidak mampu membayar hutang sebanyak itu guys. Maka mereka kemudian sepakat bahwa nantinya Zheng akan memberikan restorannya kepada Huang apabila hutang tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Namun, setelah 1 tahun berlalu, Huang ini pun berkali-kali mengunjungi keluarga Zheng untuk mengingatkan hutang mereka. Namun, keluarga Zheng tersebut tak kunjung membayar, bahkan mereka terus berjudi dengan Huang hingga total hutang Zheng ini pun bertambah menjadi sekitar 600.000 pataka atau lebih dari 1 miliar guys. Lalu kemudian, pada tanggal 4 Agustus 1985, ketika semua anggota keluarga Zheng masih sibuk untuk menutup restoran tersebut, si Huang yang sudah tersulut emosi pun memasuki restoran dan memaksa mereka untuk membayar hutang sebanyak 30.000 pataka atau sekitar 55 juta rupiah. Hanya sedikit dari hutang mereka yang berjumlah 1 miliar tersebut. Namun, si Zheng ini menolak untuk membayar hutangnya tersebut guys, serta menolak memberikan restoran tersebut sesuai dengan janjinya.
Amarah Huang pun akhirnya tidak terkontrol, hingga si Huang ini menghancurkan sebuah botol bir dan menggunakan pecahan botol tersebut sebagai senjata untuk menyandera salah satu anak dari Zheng ini. Si Huang ini kemudian memaksa Zheng untuk mengikat anggota keluarga mereka yang lain. Awalnya, Huang hanya ingin mereka untuk membayar hutang tersebut. Akan tetapi, salah satu dari anggota keluarga tersebut berhasil membebaskan diri dan mencoba untuk kabur, bahkan berteriak guys. Huang ini pun panik, kemudian menusuknya dengan menggunakan pecahan botol tadi hingga tewas. Karena si Wang ini mengetahui tak ada jalan lain untuk menutup mulut anggota keluarga Zheng yang lain, dia pun menghabisi seluruhnya. Ada sebanyak 8 orang lainnya yang dia bunuh dengan cara dicekik dan juga ditusuk dengan pecahan botol tersebut. Dan untuk menghilangkan jejak, si Huang ini memutilasi semua tubuh tersebut dan membungkus mereka di dalam sebuah plastik sampah. Kemudian, dia membuang mayat mereka ke lautan tempat pembuangan sampah. Lalu, si Wang ini pun merampok sisa uang dari keluarga Zheng tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1985, seorang penyelam menemukan potongan-potongan tubuh manusia di pantai Macau. Dan setelah polisi melakukan otopsi, mereka menemukan bahwa potongan mayat-mayat tersebut terlalu halus. Sehingga disimpulkan bahwa mayat-mayat tersebut dipotong dengan menggunakan pisau. Polisi pun segera melakukan penyelidikan, apalagi ketika banyak potongan tubuh manusia yang terdampar di pantai Macau ini. Akan tetapi, polisi tidak menemukan petunjuk apapun tentang identitas mayat-mayat tersebut, guys. Karena mereka sudah tidak bisa dikenali, sehingga penyelidikan pun dihentikan. Barulah polisi kemudian menghubungkan kasus menghilangnya keluarga tersebut dengan potongan tubuh yang mereka temukan ketika ada anggota keluarga dari Zheng yang melaporkan bahwa Zheng beserta istri dan anak-anaknya menghilang. Polisi kemudian memutuskan mendatangi restoran keluarga Zheng, namun polisi justru mendapati Huang tengah berjualan di sana, guys. Dan ternyata sesuai dengan niat awalnya, bahwa si Huang ini telah merebut tempat tersebut, bahkan berdagang di sana seolah-olah restoran itu adalah miliknya. Namun, polisi juga tidak mampu berkutik, guys, sebab si Huang ini memiliki bukti, surat dan dokumen kepemilikan dari restoran tersebut yang diambil alih setelah dia membunuh semua anggota keluarga pemilik asli restoran tersebut. Dan akhirnya, kejahatan si Huang ini pun mulai terbongkar, guys. Setelah polisi menggeledah rumah si Huang sang pelaku, mereka menemukan dokumen-dokumen milik Zheng sang korban. Pada tanggal 2 Oktober 1986, si Huang ini pun akhirnya dijatuhi hukuman karena sudah terbukti membunuh anggota keluarga Zheng tersebut. Setelah pembunuhan tersebut, beredar kabar bahwa ketika restoran dijalankan oleh si Huang sang pelaku, babi yang dijual oleh si Huang di restoran tersebut mengandung daging dari korban yang telah dimutilasi oleh si Huang ini, guys. Walaupun kabar itu tidaklah benar, karena kenyataannya mayat-mayat tersebut ditemukan mengambang di lautan. Namun, cukup membuat masyarakat, khususnya para pelanggan restoran tersebut menjadi trauma, guys.